terus adik, ada mbak juga. Oh gitu. Itu yang nangis kenapa? Itu ponakan. Ponakan lagi. Iya. Di keluarga yang Iya. yang sarjana siapa saja? Cuma aku. Beneran? Iya beneran. Aku jadi pengen ngobrol sama bapaknya. Pak, boleh gabung bersama kita sini Pak? Sini. Dan Denada sehat selalu ya. Amin. Bagus dong. Amin ya robbal alamin. Doa aku bagus dong. Tapi perasaan gue ngapa nggak enak ngomong kayak gitu. Ya amin ya robbal alamin. Sehat walafiat. Amin ya Mudah-mudahan robbal. cepat sadar ya Den. Ih kenapa sih? Oke, tepuk tanda untuk Dewan Juri. Ada Denada, ada Karen Delano dan Inul Daratista. Lasta, Iya Kak Irfan. satu-satu yang kepilih loh. Iya ya nggak nyangka banget bisa di titik ini Kak Irfan. Iya. Beneran. Jarang loh, biasa kita pilih itu dari batu 2, 3. Iya. Satu itu jarang sekali. Terima kasih untuk semua juri dan tentunya untuk Kak Denada yang sudah memilih tadi sama Kak Inul sama Kak Karen pada Iya. malam hari ini. Kok kamu tuh ngobrolnya enak, artikulasinya bagus. Profesi kamu apa? Saya guru honorer Kak. Pantesan guru. Iya. Ngajar tiap hari. Tiap hari. Kelas berapa? Kelas 2. 2 SD. 2 SD. Oh iya, sudah berapa lama jadi guru? Berarti dari tahun 2023. Baru Iya 2 tahun. baru. Oke, jadi guru honorer. Iya. Kan kalau guru honorer tuh gajinya beda-beda ya. Iya beda-beda. Kalau kamu, kalau boleh tahu, di Iya. daerah mana kamu tuh? Pekalongan. Pekalongan. Berapa satu bulan? Boleh saya tanya gini boleh gak sih? Boleh sekali. 1 bulan berapa? 1 bulan itu 250.000. Iya. Sebulan. Beneran Kak. 1 minggu ngajar berapa kali? Berarti 6. Senin sampai Seminggu. Sabtu. Iya sampai Sabtu, minggu libur. 250.000. Iya beneran. Bukannya sekarang itu harganya udah. Bukan harga mbak, Honorer. gaji. Gaji. Oh iya. Beda tempat, Iya. beda Tahu. kebijakan. Maksudnya gajinya kan udah naik tuh kalau secara pendengaran saya waktu itu di televisi. Iya kalau Gaji. di televisi sama di TikTok kayaknya sejahtera ya Kak Inul ya. Bunda ya, tapi kalau di kehidupan nyata memang segitu. Oke, Oh. Iya. tapi tiap bulan dibayarkan. Pernah di rapel juga, jadi pernah 2 bulan Oh. itu baru iya. Oke ya. Ya dijalani saja. Tapi ya Sebelum apa namanya maksudnya selingannya setelah jadi guru honorer itu kalau ngandalin duit sebulan 250 juta 20 juta kan orang 250.000. cukup. 250.000 maksudnya. Kan nggak cukup. Iya, Terus selingan sambian yang lain apa gitu? Maksudnya kerjaan yang lainmu apa? menyanyi Bunda. untung kamu punya keahlian nyanyi. Iya, Tapi ya yang seperti itu bukan hanya kamu saja. Iya. Itu PR untuk kita semuanya ya. Penghargaan kepada para guru yang ada di satu. Ya kita berharap mudah-mudahan semakin terbuka rezekinya. amin. Kalau pahala mah insya Allah luar biasa. Iya. Pokoknya apapun itu yang penting halal Kak. Jadi saya juga jualan dimsum, terus kalau puasa jualan kue-kue lebaran. Nah nanti kita bahas lebih Iya, jauh lagi bener. bagaimana perjuangan dari Lasta untuk menjalani hidup ini. Sesaat ini lagi tetap di sini di DMD Panggung Rezeki. Hey masih di sini di DMD Panggung Rezeki. Bersama kita ada Lasta dari Pekalongan. Seorang guru honorer yang sudah 2 tahun ini mengajar murid-murid SD. Iya. Jadi kamu mengajar tuh baru 2 tahun ini atau sebelumnya pernah mengajar juga? Sebelumnya udah pernah mengajar di RA atau TK. Radatul Atfal. Iya. Iya. Di situ berarti tadinya habis lulus belum kepikiran buat mengajar Kak. Lulus dari? Dari UIN Gus Dur Pekalongan. Oh, kamu anak UIN. Iya. Jurusan apa? Pendidikan Agama Islam. PAI. Iya, PAI. Tarbiyah. Tarbiyah. Fakultas Tarbiyah jurusan PAI. Iya. Kan aku anak UIN juga. Oh, Aku Fakultas Dakwah berdakwah. di Bandung, Sunan Gunung Oh, Jati. luar biasa. Iya, KPI. Iya, Iya. Kak. Iya Kak, jadi setelah itu Lulus tahun berapa? 2023 bulan Mei. Oh, baru. Iya, baru. Saya Ada foto pas wisudanya nggak? Coba-coba kita lihat dulu ya, Jadi kamu tuh S1? iya Kak. Wah seru banget, ini siapa aja?
Ini ada ibu, bapak, terus adik, ada mbak juga. Oh gitu. Itu yang nangis kenapa? Itu ponakan. Ponakan lagi. Iya. Di keluarga yang Iya. yang sarjana siapa saja? Cuma aku. Beneran? Iya beneran. Aku jadi pengen ngobrol sama bapaknya. Pak, boleh gabung bersama kita sini Pak? Sini. 1 juta yang saya pegang aja loh. AA, Ya, AA lulus tahun berapa? AA? 2023. 2023. AA lulus tahun berapa? 98. Oh, Jauh bener. Iya. Udah lama ya. Senior. senior. Iya. Ini Pak, sini Pak. AA. Sini Bapak. Kabar Pak, sehat ya? Aduh. Sini. Katanya tadi Lasta ini satu-satunya anak Bapak yang sarjana. Iya, Ya betul. iya betul. Yang lainnya Yang lainnya cuman SMK, yang kedua masih SD, kelas 4. Oke. Laki yang SD. Lasta berarti kenapa kamu nangis? Gak apa-apa. Pokoknya kalau ngomong sama bapak, apalagi dikasih kesempatan di acara ini bilang kayak gini tuh. Bener-bener. Kamu jarang ngobrol sama Bapak? Biasanya ngobrol curhat aja. Tapi gak pernah yang dari hati ke hati kayak gini bilang. Lah curhat kan hati ke hati juga. Iya cuma Pak tadi tuh aku kayak gini loh Pak, kayak gitu. Oh cerita aja. Cerita aja. Kenapa cuma bisa Lasta saja yang kuliah? Bapak yang memberikan kesempatan atau Lasta yang memaksakan diri? Enggak, ya mungkin gimana ya. Memaksa tapi kaminya terus terang enggak nyangka kalau ini mau kuliah, Mas. Iya, bukan beasiswa padahal. Jadi dulu itu dikasih gambaran sama guru saya, kamu harus kuliah tak, kamu harus kuliah. Tapi ekonomi mengatakan bahwasanya bapak saya cuma buruh. Jangan. kayu. Iya, cuman Jangan pakai kata cuma Iya. untuk profesi. maksudnya Bapak kamu berprofesi sebagai, buruh tukang kayu. nah udah. Iya. Gak usah pakai kata cuma. Iya, maaf. Karena kalau cuma itu seperti merendahkan Iya, tapi itu tetap mulia. Tidak ya Kak. Oke. Jadi buruh Tukang. kan buruh tukang. Iya. Jadi secara akal sehat tampak nggak mungkin. Iya, kayak Lalu biayanya dari mana? soalnya kan kakak masih sekolah juga. Kakak kelas 3, saya kelas 1. Habis itu saya bisa nggak ya kuliah? Tapi aku pengen banget Kak, pengen kuliah gitu kan. Pengen merasakan kuliah itu bagaimana sih kayak gitu. Akhirnya saya berusaha untuk mencoba ikut bidik misi. Bidik misi itu katanya guru BK saya nggak bisa, itu rumahnya harus bener-bener yang nggak mampu banget kayak gitu. Tapi bismillah saya mencoba, mau gagal atau enggak yang penting saya mencoba. Dan akhirnya saya berdoa Bunda di situ. Ya Allah kalau saya ditakdirkan untuk kerja aja nggak apa-apa. Tapi Lasta pengen kuliah ya Allah. Akhirnya bisa masuk. Iya, tiba-tiba ada pihak UIN datang ke rumah disurvei. Akhirnya Membuktikan tetot. iya. 100. Iya. Pokoknya intinya kamu alhamdulillah akhirnya kuliah sampai selesai. Iya. Oke, sebelum masuk kuliah juga sempat ngajar TK atau RA. Iya. Oke, nah sekarang sudah mengajar 2 tahun. Dekat sama murid-murid dong, berapa orang muridnya? Kelas 2 ada 27 siswa. 27 siswa. Iya. Ada fotonya ketika bareng anak-anak ada nggak? Iya, ada. Boleh kirim. Coba kita lihat ya, kalau kamu ngajar tuh kayak gimana sih? Wih seru banget. Ya Allah lucunya aku. Oke. lucu ya. Iya. Oke, anak yang di bawah gak usah dilihat ya. Udah kelihatan lagi ya. Jangan Itu gue kebayangnya kalau misalnya itu satu kelas kayak gitu tuh gue kebayangnya lu yang di depan itu pasti Iya. lu kan. Kayaknya Harus ya. di depan, Kayaknya. harus selalu paling tampil ya kan. Iya. Oke. Tapi di antara semua itu ada yang dekat atau paling berkesan ke kamu? Iya sebenarnya saya pengen deket sama murid-murid sama wali muridnya juga. Tapi di situ dari kelas 1 ada murid yang bernama Mbak Vera. Vera. Di situ memang kelas 1-nya itu belum punya seragam sekolah Kak Irfan. Dari kelas 1, jadi dia pakai apa? Jadi pernah belum dapat seragam itu, belum bisa beli. Akhirnya belum bisa sekolah. Karena tidak berseragam. Iya.
Terus saya juga sudah bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata bapaknya juga kerjanya tukang batu yang harian, yang tidak menentu juga Kak Irfan. Dan ibunya ibu rumah tangga. Oke. Di situ kemarin kan ada kurban ya Kak. Jadi kemarin maaf ya Bu, belum bisa bayar kayak gitu. Ya nggak apa-apa, saya sudah tahu kan Kak Irfan ya. Jadi habis itu pergi ke rumah saya. Akhirnya Bu maaf ya, ini iya langsung dikasihkan kayak gitu. Dan intinya bismillah saya bisa di DMD. Oke, jangan kemana-mana dulu. Iya, semoga saya ini bisa memberikan rezekinya. Tujuannya untuk- kamu. Iya. Coba ada fotonya, kalau tidak saya kirim juga ya anaknya ya. Ada. Anak muridnya ya. Ini anaknya. Iya betul sekali. Mbak Vera. Vera. Jadi salah satu kamu ke DMD adalah. Iya untuk membantu juga Mbak Vera ini ya Kak. Kak Oke, Irfan wow, ya. seorang guru berjuang untuk murid tercinta. Iya betul. Luar biasa loh. Sedekat itu dan muridnya. Tapi Vera sudah ada seragam untuk sekolah Iya sudah. akhirnya. Akhirnya. Tapi kamu ingin membantu saja dari Pengen perjuangan Mama membantu, ini. iya. Selain itu, Pengen juga kayak sepatu dan tasnya itu. oke itu sudah masuk. Selain untuk anak itu, jika dapat rezeki untuk apa lagi? Untuk biaya kuliah saya Kak. Emang kan udah selesai? Iya, jadi kan S1 PAI Pendidikan Agama. Jadi diharuskan kalau di SD itu jadi wali kelas harus kuliah lagi Kak. Oh itu tujuannya. Iya. Jadi semuanya untuk pendidikan kamu sendiri, untuk Iya. pendidikan anak-anak didik kamu juga. Untuk orang tua? Sama Bapak juga pengen ngasih sebenarnya. Apa? Iya. Maaf ya Pak, semisal kan lasta gajiannya gak terlalu banyak. Ya udah. Mau ngasih apa ke Bapak? Pengen ngasih uang sebenarnya kayak beras kayak gitu kan. Oke, untuk sehari-hari ya. Iya. Ya udah kalau gitu kita mulai saja perjuangan untuk kamu lah saya. Iya bener. Jadi penasaran profesi kamu itu apa? Profesi aku itu yang profesi utamanya adalah guru. Guru? Iya. SD, SMP, SMA? SMP. SMP. Iya. Ngajar mata pelajaran apa? Aku ngajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Sudah berapa lama jadi guru? Kalau guru dari tahun 2012. Oke, berarti sudah 13 tahun ya? Sudah 13 tahun, tapi punya juga profesi yang lain sih Sebentar, sebenarnya. saya tanya guru dulu. Ya, Tadi ngajar bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. SMP. SMP. Sudah diangkat jadi ASN. ASN atau masih honorer? Udah diangkat alhamdulillah. Oh ya, setelah berapa lama? Baru 2 tahun. Dua tahun ini. Tepuk tangan dong, itu salah satu impian dan doa dari para guru kita ya. Oke, ngajar dari pagi sampai siang. Dari pagi sampai siang. Senin sampai Jumat. Sampai Jumat. Oke, SMP negeri atau? SMP negeri kebetulan. kalau- Sebutin deh SMP negeri mana? Di SMP Negeri 1 Lembang. Oke tuh murid-muridnya nih. Guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Lembang. Selain itu profesi berikutnya apa? Profesi berikutnya aku ngajar juga di bimbel. Oh, Setelah itu aku juga penyiar berita bahasa Sunda di salah satu TV lokal Jawa Barat. oke. Dan aku juga penyiar radio dangdut di Bandung. Yang PAU atau yang satu yang mana? Yang Beda lagi. Yang tadi yang kedua. Iya. Itu mah radio dangdut nomor 1. Oh nu eta teh ya. Ada, eta, Oh tahu. Terus udah berapa lama jadi penyiar? Kalau jadi penyiar radio sih baru tahun ini. Tahun ini, oke. Ya, kalau Profesi berikutnya apa lagi? MC wedding. Banyak loh MC wedding. profesinya. Ini Alhamdulillah. sebanyak ini, ada lagi profesinya itu saja? Udah itu aja. Guru, penyiar, kemudian pengajar bimbel, kemudian penyiar televisi, dan juga MC wedding. MC wedding. Sebegitu banyak kebisaan kamu, apakah sebegitu banyak juga kebutuhan kamu? Ya alhamdulillah Kak Ivan kalau ditanya masalah kebutuhan ya besar juga gitu. Untuk apa kamu datang ke sini?
Sebetulnya untuk datang ke sini, saya tuh ingin membayar hutang juga ke Ipan. Dan untuk bantu mertua saya, juga lagi sakit kebetulan. Dan lagi ngejaga anak-anak saya juga di rumah. Kamu datang bareng siapa ke sini? Ya sama istri. Mana istrinya? Gitu. Oh iya, berdiri teteh, sehat teh. Alhamdulillah, sudah berapa lama menikah? Hampir 6 tahun. 6 tahun, ada anak berapa? Ada anak 2. 2, Ya. siapa aja namanya? Namanya Siapa? Halo Muhammad Al-Fatih Setiawan dan Muhammad Elfariski Setiawan. Ayah di sini berjuang, mudah-mudahan berhasil. Amin. Istrinya juga menyaksikan di sini, berdua saja dari Cimahi. Berdua sama saudara juga ada. Oke, tadi disebutkan katanya mertua lagi sakit. Ya, Sakit apa? sakit diabetes. Diabetes sudah lama? Sudah lama dan keingetan juga sama almarhum ibu juga yang Ibu sudah meninggal. ibu sudah meninggal. Sakit komplikasi juga, diabetes juga. Ada diabetesnya juga. Ada juga diabetes. Tapi nama mertua kan orang tua juga ya. Iya, Oke, utang. ya. Utang untuk apa? Kalau utang yang pertama itu buat bangun rumah Kak Ipan. Karena sudah terbengkalai selama 2 tahun untuk apa? Untuk betul-betul jadi. Oke. Gitu. Yang kedua juga untuk kuliah saya lanjut S2 Oh, kebetulan. kamu udah S2. Iya Kak Ipan. S1-nya apa? S1 bahasa Indonesia. S2-nya S2 bahasa Indonesia juga. di UPI kah? Di IKIP Siliwangi. IKIP Siliwangi. IKIP Siliwangi. S2-nya sudah selesai. S2-nya sedang sidang tahap 2 sekarang. Insya Allah mudah-mudahan. Sudah selesai. proses tesis. Iya. Oke, sebentar. Kenapa kamu, maaf banget, berutang untuk melanjutkan S2? Iya, salah satunya juga. Kenapa, maaf, memaksakan diri tanda kutip? Kenapa ya? Karena ingat pesan orang tua saya juga dulu Kak Ipan. Apapun yang terjadi ketika Bapak udah nggak ada, kamu harus lanjut gitu. Untuk pendidikan kamu, untuk anak-anak kamu, untuk istri kamu. Gitu. Oke. Iya. Kamu pinjam uangnya tuh kemana? Ke bank juga, ke salah satu pinjaman juga Pinjol? gitu. Ya mungkin salah, ya. Berapa pinjam ke pinjol? Awalnya dulu, Awalnya kalau dulu sih di 7 juta, awal 7 juta. Iya. Nggak kebayar. nggak kebayar. Terus bunga Iya, berbunga. Bunga terus berbunga. Pinjam juga ke bank. Ke bank juga, ke koperasi juga. Total utangnya berapa sekarang? Total ada 50 ya. 50 juta. Aduh. Sudah berapa lama itu? Iya, hampir 2 tahun sih. Pernah dibayar? Pernah dibayar. Tapi nggak lunas-lunas. Iya, nggak lunas. Justru makin nambah. Iya. Itulah ya. Ya gimana ya? Sebentar, 50 juta itu besar loh. Iya. Untuk kuliah emang perlu berapa? Untuk kuliah sebetulnya perlu 10 juta lagi. Ya. Iya. Lalu 40 juta lainnya itu untuk apa? Yaitu satunya untuk menutupi kebutuhan hidup juga. Karena kan di Cimahi udah tinggal sendiri. Orang tua udah nggak ada dua-duanya. Rumah juga. Rumah juga, bangun rumah. Belum juga untuk ya Oke. istilahnya Harus berapa membayar utang setiap bulannya? bisa nyampai 8 juta. 8 juta. Iya. Mohon maaf. Apakah penghasilannya lebih dari 8 juta itu? Kalau penghasilan kurang sebetulnya Kak Ipan. Makanya saya punya beberapa profesi. Oke, total dari penghasilan beberapa profesi itu sebetulnya bisa menutup cicilan tiap bulan 8 juta itu? Enggak sih Kak Ipan. Cuman kadang ya apa ya kayak gali lubang, tutup lubang lagi. Aduh jangan deh. Iya. Pinjol tuh sebenarnya yang bahaya, A. Karena kemarin ketika orang pandemi, orang tuh banyak ke sana, lari ke sana. Iya. Sepertinya gampang, tapi after that Jadi susah ya. bunga Iya. berbunga. kayak Persyaratannya begitu gitu. mudah Gampang, dan seperti gampang saja langsung keluar. Iya, Tapi itu jujur menjeratnya tuh. menjerat.
Itu banyak yang tergoda di situ. Tapi mudah-mudahan dengan kesananya nih setelah ini nih kita jangan lagi tergoda sama pinjol-pinjol deh. Apalagi buat urusan maaf ya, ini sih urusannya masih penting. Iya. Banyak urusannya. Yang gak terlalu penting. Oke, nyesel nggak? Nyesel Kak Ipan. Untung masih ada istri yang setia. Iya, alhamdulillah masih mau mendampingi udah sampai 6 tahun. Sampaikan sesuatu buat istri. Untuk istriku tercinta, Ida Putih Handayani, semoga dalam suka, dalam duka, kita bisa selalu bersama, merawat anak kita bersama sampai besar dan sampai sukses Kak Ipan. Insya Allah mudah-mudahan. Amin. Saya selalu menyampaikan bahwa kesetiaan seorang perempuan itu di saat suaminya sedang tak punya. Dan kesetiaan seorang laki-laki diuji ketika sedang berada dan berharta. Istri kamu masih setia, mendampingi di kondisi maaf keuangan yang mungkin semrawut seperti ini. Dan kamu datang ke DMD mungkin menjadi salah satu pilihan solusi untuk menyelesaikan itu semuanya. Insya Allah. Apa yang membuat kamu bertahan? Cinta. Ya cinta, terus menerima suami apa adanya. Sampaikan sesuatu. Untuk istriku tercinta, tetap semangat, I love you. Oke. Perjuangan kita mulai. Pilih dari sini saja. Pilih dangdut, mania atau dadakan. 2,5 juta, 5 juta atau 10 juta rupiah. Silakan diskusi bersama dengan istri tercinta. Saya hitung mundur. 3, 2. Sudah bisa memutuskan? Sudah? 1, silakan. Mania, Yakin? yakin, Kamu penyanyi bukan? penyanyi juga. Dadakan aja. Dadakan aja masih banyak loh. Apa namanya? Itu dia. Kebutuhannya. Tapi takut kali dia Laki-laki sih harus terima resiko.